Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Perbedaan pandangan, pendapat biasanya bersumber dari doktrin, kepercayaan atau keyakinan yang berbeda. Dalam Injil kita mendengar tampilnya orang-orang Saduki yang mengajukan pertanyaan jebakan kepada Yesus. Orang Saduki ini adalah orang-orang dari satu mazhab Yahudi yang terdiri dari orang-orang kaya pemilik tanah dan bangsawan. Dan di dalam dewan tertinggi mahkamah agama Yahudi mereka terdiri dari imam-imam kepala yang mempunyai pengaruh yang besar, dan mereka hanya mempercayai 5 kitab Musa, Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sisanya dianggap kitab rendah. Dan seandainya ada ajaran di dalam kitab yang lain yang bertentangan dengan kitab Pentateuch, maka wajib hukumnya untuk ditolak karena tidak sesuai dengan ajaran Musa. Perbedaan Saduki dan orang Farisi sebenarnya terletak yang sangat menonjol adalah tentang kebangkitan. Perhatikan Bapak Ibu dalam bacaan pertama, ini adalah nenek moyang atau cikal bakal dari partai atau golongan atau mazhab atau kelompok Farisi tentang kebangkitan yang mana dalam perjanjian lama itu tidak dikenal. Farisi itu tidak dikenal. Tetapi dalam perjanjian baru itu sering dikatakan. Dalam perjanjian lama pada zaman Yehuda Hamakabi, dalam Yudas Makabe tadi, 2 Makabe bacaan pertama, itu adalah orang-orang yang sangat percaya tentang kebangkitan, dan pasti ini bukan Saduki. Mereka percaya bahwa walaupun mereka mati, dipaksa oleh sang raja untuk melawan ketentuan-ketentuan Allah semesta alam, Malek Haolam, tetapi mereka tidak mau. Kami punya badan mati, tapi kami akan bangkit. Itu keyakinan mereka. Sedangkan orang-orang Saduki memandang remeh kebangkitan, bahkan menolak kebangkitan. Sehingga mereka mengajukan pertanyaan jebakan kepada Yesus sambil mengutip hukum Musa tentang kebangkitan. Lalu memberikan contoh soal tentang 7 orang bersaudara yang beristrikan 1 perempuan. Mereka mengutip hukum Musa dengan perkawinan levirat atau perkawinan ipar. Suami mati, saudaranya iparnya harus kawin. Debat ini sudah pernah dijawab oleh orang Farisi ketika orang Saduki bertanya, siapa yang bangkit? Apa jawab orang Farisi? Yang pertama. Kenapa yang pertama? Karena dia yang pertama. Dia yang sah, yang lain hanya pengganti penerus. Namun Yesus tidak mengikuti Farisi atau tidak membenarkan Saduki. Yesus menempuh jalan lain untuk menjawab dan memberikan pengertian yang sebenar-benarnya tentang kebangkitan. Yesus mengatakan bahwa pertama, di sorga itu orang tidak kawin dan dikawinkan. Kedua, bahwa di sorga itu orang tidak bergender, hidup seperti para malaikat. Dan yang terakhir, yang ketiga, bahwa di sorga itu orang telah menjadi anak-anak Allah yang sudah dibangkitkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, karena orang Saduki adalah orang yang sangat taat terhadap hukum Musa dan ajarannya, maka Yesus tahu untuk melawan mereka, dia harus juga mengutip tentang ajaran Musa. Apa yang dikutip Yesus? Kamu telah mendengar nas ketika Allah menyatakan diri di Semak Duri. Dalam Semak Duri kepada Musa. Apa yang Allah katakan?
Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tahun 1300 sebelum Masehi Musa hidup. Ratusan tahun sebelumnya Abraham, Ishak dan Yakub sudah mati. Tetapi Allah tetap mengatakan, aku adalah Allah dari Abraham, Ishak dan Yakub yang sudah mati. Apa pesannya kepada orang Saduki? Bahwa Allah adalah Allah orang-orang hidup meskipun mereka sudah mati. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, orang Saduki adalah orang yang punya iman tetapi tidak punya amin. Mereka adalah orang yang punya keyakinan tetapi tidak punya kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang punya otak tetapi tidak punya hati. Kita sebagai orang Kristiani yang percaya akan kebangkitan, dan jika Yesus tidak dibangkitkan sia-sia iman kita, berharap agar supaya Allah menguatkan hati kita untuk senantiasa percaya akan kasih dan ketabahan Kristus. Kita diminta supaya kita beriman, mengenal iman kita tidak saja dalam otak yang bernalar, tetapi dalam hati yang merasa. Tidak saja dalam pemahaman, tetapi di dalam penghayatan, sehingga bersama Rabi Saul yang adalah orang Farisi yang taat dan percaya akan kebangkitan, bisa mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan menguatkan hatimu dan akan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kiranya Tuhan tetap mengarahkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Semoga demikian.